Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya akan berbagi tentang tes akhir modul atau TAM di modul fikih. Seperti apa soal-soalnya kita akan bahas, dan di hari ini modulnya fikih 12 soal 20 menit. Jadi langsung kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang-panjang banget ini soalnya nih. Jadi saya langsung ke soal intinya. Berikut adalah ini argumen yang memperkuat pemilik tanah harus mengeluarkan zakat hartanya. Jadi argumen yang menjelaskan bahwa pemilik tanah harus mengeluarkan zakat hartanya. Saya nggak baca soalnya. Penyewa harus membayar sewa dan harus bekerja mengolah lahan tanahnya. Dia punya dua beban dengan mengurus tanah dan membayar sewaan. Sedangkan pemilik tanah, dia tinggal duduk manis menerima uang sewaan, sudah tidak perlu berpikir, tidak punya beban untuk bayar sewa dan tidak punya beban mengolah tanah, tapi dapat uang sewa. Uang sewa itu pun punya kewajiban zakatnya. Yes. Pemilik yang menyewa, pemilik dan penyewa, keduanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rezekinya diusahakan seperti penyewa, ada yang diusahakan seperti pemilik tanah. Karena itu zakat juga harus ada. Keduanya mesti kasih. Zakat kewajiban yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam nas dan sunnah. Jangan bukan. Pemilik tanah jauh lebih kaya daripada penyewa. Penyewa tanah itu juga orang yang berkecukupan. Bukan apa rupanya soalnya tadi. Ulama pertama yang menetapkan bahwa si penyewa dalam hal ini orang yang menggarap tanah yang wajib mengeluarkan zakat, karena dialah yang secara langsung memperoleh hasil tersebut. Sedangkan ulama kedua menetapkan bahwa si pemilik tanah lah yang wajib mengeluarkan zakatnya karena sebagai tersebut mendapatkan uang sewa. Jika diperbandingkan alasan dari kedua kelompok tersebut, maka pendapat pertama memiliki argumen lebih kuat daripada hal yang kedua. Diperkuatkan firman Subhanahu dan Ahmad 141 bahwa hasil tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan tanahnya. Berikut argumen. Berarti yang pertama ya, yang lebih jelas argumennya. Kita lanjut. Langsung saya ke soalnya. Jika zakat profesi harus mencapai nisab, maka yang praktik zakat profesi yang tepat mana? Praktik zakat profesi yang tepat. Ini pilihannya 1, 2, 3, 2, 3, 4. MUI dalam fatwa itu juga tahun 2003 bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab. Ya ini senilai 85 gram ya. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun. Kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab berdasarkan pada. Ya, ini yang pertama. Berarti 85 tadi ya. Seorang dokter memiliki penghasilan tetap profesinya setiap bulan 15 juta. Tidak mau pusing, harta itu ditunggu sampai 1 tahun. Dia lebih suka mengeluarkan zakat setiap bulan. Kedua penghasilannya itu 350. Ia pun rutin mengeluarkan zakatnya kepada kaya. Nomor 2. Seorang guru honorer dari apanya aja udah kasihan banget. 700.000 per bulan yang kita sedang bersyukur mengeluarkan zakat. Ini nggak perlu harusnya 700 kali 12, cuman 7 jutaan bayar. Nggak nyampe pun, lebih 8.400.000 kan sebulan. Dia bertekad harus selalu bersyukur ya. Seorang guru ASN punya penghasilan 4.500.000 per bulan. Uang itu digunakan untuk sebagai kebutuhan keluarganya. Guru masih bisa menabung 1.200.000 setelah beberapa tahun disimpannya mencapai setelah beberapa tahun 85 juta. Telah mencatat nomor zakat yang mencapai Kai. Seorang karyawan perusahaan memiliki penghasilan 2,5 juta per bulan. Setiap semester karya 10 juta sehingga dikembangkan
Karena itu melebihi nisab ya punya kewajiban ya. Seorang pengacara punya penghasilan tidak tetap jika ada proyek bisa melakukan ini. Besar dapat 100 ya. Bahkan terkadang juga dapat sama sekali. Apa nih waktu itu oke. Oke 1 2 3 bukan 2 tadi bukan 2 yang ada duanya salah ya. Semua salah enggak, semua benar enggak, yang ada duanya yang salah karena dia huruf honorer. Nomor 3, langsung ke soalnya. Jika penyaluran zakat dilakukan dengan baik serta penggunaannya terbilang optimal, maka hal yang dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka. Berdasarkan pernyataan di atas, berikut pernyataan yang mendukung zakat produktif adalah kecuali harta zakat yang telah dikumpulkan jadi sama yang meningkat. Jika harta zakat ternak yang dikumpulkan sejumlah 6 ekor harta zakat yang terkumpul sebagainya dapat digunakan untuk memberikan modal usaha. Harta zakat dijadikan pinjaman modal kepada para perusahaan muslim dengan sistem bagi hasil. Cuma saya itu harta zakat dari bukan. Nomor 4, langsung ke soalnya. Tadi ya. Berdasarkan pernyataan di atas, prinsip nikah Islam adalah monogami. Hal ini disahkan pada beberapa alasan sebagai berikut. Ya, pernyataan yang paling tepat bahwa prinsip Islam monogami adalah 1 2 3 4 5. Seandainya masa jahiliyah terjadi kan Islam sudah turun di masa waktu yang tepat. Islam tidak pernah menolak teroris yang terdahulu itu pun mengatur agar menjadi lebih baik. Nabi Muhammad SAW sudah mengamalkan prinsip monogami. Setelah beliau resmi menjadi rasul juga demi menyiarkan Islam ke seluruh pelosok negeri. Ini karena masa jadi mana karena yang kita tiru itu adalah Nabi. Seandainya kamu wanita janganlah jadi nomor 4 saya jawabannya C, karena yang ditiru adalah Nabi. Sekarang nomor 5, perhatikan pernyataan di bawah ini. Langsung saja ke soal. Di antara pernikahan yang dibolehkan menurut Islam adalah 1 2 3 4 5. Jadi saya harus baca dulu pernikahan yang dibolehkan menurut Islam dan negara. Anak bagi suaminya subur yang mandul. Ini. Satu, Ahmad telah menikah dengan Nova selama karena mereka masih belum diberikan, namun Nova tidak mengizinkan dengan alasan bahwa ia bukan urusan seorang anak dari Allah. Jika Allah menghendaki maka diberikan, jika belum tapi Ahmad menikah lagi tanpa izin insyaallah. Karena Raffi menikah dengan Wafa, namun setelah beberapa tahun pernikahan mereka dikatakan seorang anak yang lucu dan cantik. Tapi setelah melahirkan putrinya Wafa tiba-tiba jatuh sakit dan lumpuh. Raffi tidak tahu membagikan puasa bersama istrinya, tapi Raffi begitu sabar. Wafa pun sebagai istri yang sangat berat dengan sangat beratnya ini. Amin menikah dengan seorang janda kaya. Pernikahan pun diperanakan dengan penuh gaya dengan harga yang sangat. Kemudian banyak wanita yang tertarik dengan ini, tetapi istri yang jelas pada penggunaan tanpa pengetahuan. Bukan. Ali menikah dengan seorang ibu 3 orang anak. Setelah beberapa tahun istri Ali wafat. Kemudian Ali tertarik dengan anak istrinya. Ia pun berencana menikahi salah satu anak tiri itu, tapi anak tirinya menolaknya karena
mengamankan. Salim menikah dengan seorang putri kepala desa setelah beberapa tahun istri Salim menawan istri Salim memiliki saudara. Salim pun berencana menikahi di pernah tersebut. Warga Salim pun merestui hubungan mereka dan terjadilah pernikahan di antara mereka. Yang paling benar yang nomor 5 ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini langsung. Berikut alasan-alasan keharaman nikah mut'ah. Ini pertanyaannya ya. Jadi langsung ke soalnya. Nikah mut'ah serupa dengan berzina semuanya dengan waktu yang ya. Satu ya. Nikah mut'ah hanya memperoleh keturunan sahkan. Nikah mut'ah dibolehkan ketika seorang enggak. Nikah mut'ah sebagai rakhsah bagi enggak. Nikah mut'ah dibolehkan hanya ketika enggak. Tidak diperbolehkan. Jawabannya A ya. Nomor 6A. 7. Langsung ke soalnya. Di antara pernyataan yang mendukung kebolehan bunga bank adalah 1 dan 2, 3 dan 4, 4, 5, 1, 3. Main ini ya. Seorang peminjam meminjam uang sebesar 150 juta kepada pihak bank untuk keperluan membeli rumah. Dalam jangka 10 tahun, peminjam mengembalikan bersama bunganya 300 juta. Sama pun rumah yang dibelinya sudah naik harganya dia juga 500 juta, padahal dia merasa untung setelah uang yang dipinjam ke bank ada. Ya, aman. Seorang kepala keluarga pinjam ke bank sebesar 50 juta untuk jangka waktu 6 tahun. Uang itu pun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya. Baru 1 tahun berjalan, kepala dikarenakan pihak bank telah mengasuransikan bersamaan dengan bunga yang telah dibayar pada cicilannya, maka utang kepala keluarga yang lunas sehingga anggota keluarganya tidak dibebankan dengan utang almarhum. Berbeda dengan pinjaman kepada harta yang keluarga almarhum. Ya, seorang meminjam uang kepada pihak bank untuk mulai bisnis, tapi baru 1 tahun berjalan karena COVID. Tetapi pihak bank tetap menahan utangnya untuk dilunasi setiap bulannya karena tidak mampu membayar utangnya. Jaminan sertifikat rumahnya pun dimiliki oleh bank pinjam, akhirnya harus menghabiskan. Seorang peminjam uang kepada bank dengan perjanjian harus membayar bunganya 8% untuk 10 tahun. Lama maka bunganya pun semakin besar. Kemudian uang itu digunakan. Dan mobil yang digunakan pun tetap lagi pun terluka parah bersama pihak kondisi dan mobilnya juga gitu. Kayaknya yang paling benar 1 dan 2 deh. Nomor 8. Waktunya tinggal 7 menit lagi ya. 2, 4, 5 seri. Panjang-panjang banget ini soalnya. Mana ini soalnya nih. Bandingkan dengan kesenangan pelambangan atau hubungan ada orang bergantung ke hubungan pertama syariat itu diberikan. Contoh kebaikan ihsan yang dibuat contoh kebaikannya. Fikri menjawab kepada pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian waktu yang tidak coba Fikri menyadari betul karena manajemen itu membuat usahanya menjadi kemajuan. Berutang 10 juta di tahun. Rasa terima kasih mengakar. Fikri menjawab kepada Hamim 50 juta untuk mengembangkan usaha. Hamim melihat usaha Fikri tersebut miliaran. Kemudian Hamim minta Fikri untuk mengisi utangnya dan meminta bagi hasil dari usahanya padahal tidak berjanjian. 25% tidak ya, karena terpaksa. Fikri menyuruh 1 juta kepada pihak antara 2% per hari sehingga Fikri harus membayar bunga setahun 20.000. Ketika sudah 6 bulan tapi ternyata Fikri harus membayar bunga setahun. Fikri meminjam kepada koperasi. Jawabannya A ya, nomor 8A.
itu halal. 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Soalnya, kebaikan yang dapat pernyataan di atas sejaran dengan firman Allah. Apa itu kebaikannya? Perhatikan pernyataan Fahri meminjam uang kepada Fahri 10 juta. Kemudian jika Fahri memiliki uang, sebar secara cicil, ia pun sudah menyetujui. Jadi saat utangnya itu belum terbayar, tiba-tiba Fahri jatuh sakit. Ia pun tidak bisa lagi bekerja mendapatkan uang. Namun Fahri mengikhlaskan sisa pembayarannya, bahkan Fatih pun memberikan bantuan kepada Fahri. Dalilnya, padahal namanya kan banyak orang beriman kepada tinggal saksi, tetapi jika memakai orang benar atas pertama dan disebabkan karena mereka, dan jika orang-orang ini kemudian tenggang waktu, jawabannya ya. Nomor 9 10. Teman lagi. Perhatikan pernyataan di bawah ini dalam Piagam Madinah. Langsung ke soalnya. Pernyataan yang benar. Harus dibaca juga. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW diuji sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemenang kekuasaan Islam. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya belum mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cukup mampu. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang benar adalah nomor 10. Nabi Muhammad SAW umatnya, tetapi belum menyadari bahwa seorang pemimpin Nabi Muhammad SAW kepala negara melaksanakan urusan. Nabi Muhammad SAW nomor 11. Soknya 3 menit lagi soalnya. Jadi gas sajalah. Berdasarkan para pernyataan di atas, manakah pernyataan yang paling tepat di bawah ini? Pernyataan yang paling tepat di atas adalah, perhatikan pernyataan di bawah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa hakikatnya setiap insan manusia adalah seorang pemimpin. Dalam setiap masing-masing kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban sehingga amanah dan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab. 11. Bahwa setiap orang harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah, sebab dirinya adalah seorang pemimpin yang sedang untuk jadi saya. Satu ya, yang ada satunya 1 dan 5, 1 dan 4, 1 dan 3, 1 dan 2 nggak usah dibaca. 3. Bahwa setiap orang harus memiliki jiwa responsibility, tanggung jawab, terlebih tanggung kepada diri ya. Baru 1 dan 4 empatnya, bahwa setiap orang berhak diberi kesempatan untuk memimpin. Orang dapat memberakal maupun untuk menjadikan orang lain, bukan. 1 dan 5, 5-nya bahwa setiap orang perlu berhati-hati dalam berperilaku, sebab perilakunya itu akan cerminan dari orang. Ini yang berhubungan dengan hadis ya. Nomor 5, waktunya 2 menit lagi, masih ada 2 menit. Pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan di atas. Perhatikan pernyataan di bawah. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat yang meninggal dunia pada hari itu sementara ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin yang harus berlaku jujur, jalankan setiap kebijakan dengan aturan yang dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggungjawabkan ke akhirat. Bahkan secara tegas Rasulullah, surga haram bagi pemimpin yang menipu rakyatnya. Pernyataan di atas bertentangan ya. Seorang pemimpin adalah manusia biasa yang terkadang salah hilaf, karena itu rakyatnya untuk pemimpinnya. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu masyarakat rakyatnya dan membuat rakyatnya bahagia. Seorang pemimpin berlaku adil, jujur, dan tanggung jawab. Seorang pemimpin punya tanggung jawab yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harapan masyarakat. Seorang pemimpin mendapatkan pahala. Yang ditanya adalah bertentangan. Saya buat ya. Oke. Waktunya tinggal 40 detik.
Saya sebenarnya belum pernah habis sampai 20 menit. Ini paling lama karena soalnya paling panjang-panjang. Jadi saya tunggu dulu kira-kira apa yang terjadi kalau kita habiskan 20 menit. Ini soal fikih. Ini modul ke 10. Tinggal 2 modul lagi guys. Waktu habis. Waktu selesai. Bah. Oke, alhamdulillah bisa. Jawabannya 100 teman-teman. Modul fikih sudah selesai. Ini kenapa sinyalku?